Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama mereview kembali game NFT yang pastinya bisa play to earn. Nah, game ini namanya itu adalah Meta Race. Jadi, genre dari game ini adalah balapan ya teman-teman. Nah, game ini masih belum bisa dimainkan. Kalau saya lihat dari roadmap-nya sih, rencananya di kuartal 1 2022 baru game ini bisa dimainkan. Namun, jika kita bisa masuk di early, tentu kita bisa cuan lebih. Dan biasanya kalau kita masuk di early itu, harga yang kita dapatkan jauh lebih murah sebelum gamenya itu booming. Nah, untuk game ini bisa dimainkan di Android dan juga iOS ya teman-teman. Jadi ini bisa dimainkan di dua platform tersebut. Dan untuk sekarang di Desember ini rencananya developer akan memberikan akses bagi beberapa pemain untuk bisa memainkan demo dari game ini. Nah, tentang Meta Race ini adalah game balap blockchain dengan mode PvP antar dua pemain langsung di track. Ketika pemain menang, penerbit akan memberi hadiah token. Koleksi NFT cards akan tersedia dalam jumlah dan edisi terbatas dengan kelangkaan yang meningkat seiring dengan level. Selain elemen play to earn, game ini juga menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dengan visual kelas atas, gameplay kreatif, dan sistem PvP yang kompetitif ya. Nah, Meta Race ini dibuat untuk memungkinkan pemain bermain untuk mendapatkan dengan gameplay mudah untuk dimainkan dan tetap memberikan pengalaman yang adiktif ya. Jadi kita lihat ya trailer dari Meta Race ya. Nah, itu dia teman-teman untuk game trailer ya dari game Meta Race ya. Lebih keren ya, karena apa? Karena saya lihat di sini dari bentuk mobilnya itu sudah 3D ya teman-teman, dan juga ketika memainkannya benar-benar kita juga membutuhkan skill untuk balapan teman-teman untuk bisa memenangkan sebuah race di sini ya. Nah, ini dia mobil-mobil NFT yang nantinya kita bisa beli teman-teman. Wah, di sini ada F1 juga ya. Pasti kenceng nih F1 nih. Dan yang lainnya sih kebanyakan sih lebih ke jenis sedan, teman-teman ya. Ya, dan ini pasti juga ada tingkat kelangkaan. Semakin murah NFT-nya, tentu ability-nya juga tetap biasa saja ya. Oke, itu dia. Dan selanjutnya ini adalah apa saja yang bisa kita lakukan di game ini untuk bisa menghasilkan cuan ya. Jadi pertama itu adalah PvE. Nah, jadi kita nanti melawan environment yang merupakan AI ya teman-teman. Jika kita memenangkan itu, maka kita bisa menghasilkan cuan juga teman-teman. Selain itu juga ada PvP ya teman-teman. Kok nggak bisa geser ya?
Nah, ini dia. Ini dia mode PVP. Mode PVP ini kalau kita lihat tadi hanya 2 pemain saja, teman-teman. Andaikan saja gamenya itu mungkin lebih dari 2 mobil, tentu ini akan lebih seru ya, teman-teman ya, seperti F1 ya pada umumnya. Nah, nanti setiap bulannya pemenang tempat pertama menerima hadiah menarik. Nah, jadi ketika ada sistem ranked di sini ya. Jadi yang paling tinggi nanti tentu akan mendapatkan hadiah menarik dari developer. Dan selain dari race, kita juga bisa mentradingkan item NFT kita di marketplace ya, teman-teman. Jadi kita bisa membeli NFT dan juga kita bisa menjualnya. Nah, selisih dari jual beli tentu adalah cuan dari kita. Apa itu MetaRace Token? Jadi MRS ini adalah mata uang dalam game ini yang dapat diperoleh dengan berpartisipasi di berbagai mode permainan dan aktivitas lainnya. Jadi di sini juga diinfokan bahwa ini free to play ya, jadi gratis untuk menghasilkan. Balapan pertempuran hadiah peringkat acara khusus PvE ya. Jadi untuk free to play-nya hanya bisa di mode PvE ya, teman-teman. Dan pastinya kita harus berada di level tertentu untuk bisa mencairkan dari reward kita. Nah, untuk PvE nanti kita exchange dan kita bisa untuk berdagang. Untuk roadmap-nya, seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi di kuartal 1 2022 ini baru rilis game beta dan peluncuran marketplace. Ya, untuk sekarang ini di kuartal 4 baru nanti akan ada buka registrasi testnet ya. Jadi nanti akan ada invitation untuk bisa merasakan testnet dari game ini ya. Dan di 2022 nanti di kuartal 2 itu sudah bisa kita merasakan tokennya rilis di CMP dan Centralized Exchange yang lainnya. Untuk target ya, anggota dalam game ini 200.000 ya, sedikit sih sebenarnya. Cuma ya kita nggak tahu ya. Mungkin ini akan booming pada saatnya jika memang reward yang dihasilkan juga setara dengan investasi yang dikeluarkan oleh player masing-masing. Untuk developernya kita lihat sini ya, ada Hewley untuk CEO-nya dan lainnya. Teman-teman bisa cek di LinkedIn-nya untuk melihat kurikulum vitae dari masing-masing tim, dan ada juga advisor ya. Ada Mr. Scofield dan lainnya. Nah, di sini yang membuat saya menarik untuk mereview dari game ini adalah banyaknya mitra yang diajak untuk mengembangkan game ya. Kita lihat di sini merupakan mitra-mitra besar ya untuk di game blockchain NFT game. Ya, jadi kemungkinan untuk game ini menjadi game yang sukses itu biasanya ditentukan juga dari mitra-mitra yang diajak bekerja sama dalam project developer sebuah game ya, teman-teman. Dan untuk jaringan yang dipakainya biasa ya, Binance Smart Chain ya, dan dompet yang disarankan untuk memainkan game ini adalah MetaMask. Oke, jangan lupa teman-teman untuk mengikuti komunitas juga ya di Facebook, Twitter, Discord, Telegram, dan juga kalau mau subscribe emailnya bisa ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan info-info terbaru dan langsung dikirim ke email kita. Nah, biasanya yang paling cepat update-nya itu ya di Discord ya, teman-teman. Karena Discord itu kita juga bisa berinteraksi sama orang-orang yang ada di dalam komunitas untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, itu dia. Sekarang kita langsung ke white paper-nya. Nah, MetaRace ini adalah game balap blockchain dengan mode PvP antar dua pemain langsung di dalam track. Ketika pemain menang, developer akan memberikan hadiah tokennya langsung. Jadi itu ya, PvP balap ini hanya untuk 2 pemain saja. Langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Ya.
pemain bisa mendapatkan token dengan berpartisipasi dalam turnamen dan menang. Di pasar barang NFT adalah aset yang dihargai dan dapat diperdagangkan. Token MRS digunakan seperti pada mata uang dalam game. Ada dua ya di sini ya. Ada modenya, ada PvE dan PvP. Jadi PvE itu perlombaan melawan EA mencoba untuk mendapatkan skor tertinggi untuk dapat menerima hadiah yang sesuai. Dan PvP itu tentu kita menantang player lain untuk bisa race dengan kita. Coba kita cek untuk PvE ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk PvE nanti ada seperti jenjang ya. Ini adalah tingkatan dari level race ya. Mungkin ya untuk yang free to play. Dan mungkin ya untuk tingkatan yang free to play itu dia harus melewati beberapa level tertentu ya untuk nanti bisa menghasilkan bisa mencairkan dari hasil rewardnya gitu ya untuk yang mode PvE. Dan untuk PvP di sini PvP adalah singkatan dari player versus player ya. Ini mengacu pada kompetisi atau pertarungan antar pemain atau karakter yang dikendalikan oleh orang sungguhan. Nah, jadi nantinya bukan game autoplay ya di sini ya. Jadi benar-benar merasakan kita yang ngedrive mobil kita sendiri untuk bisa menghasilkan cuan kita, teman-teman. Oke, kita cek juga untuk token MRS ya. Jadi token Meta Racing. Jadi untuk sekarang ini masih belum di-share untuk smart contract-nya ya. Untuk smart contract MRS, jadi kita masih belum bisa membeli tokennya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah launching, kita bisa membelinya di PancakeSwap ya. Untuk roadmap sudah kita bahas di sini dan tokenomic di sini, apakah sudah tersedia? Ya, ini dia. Nama tokennya adalah token MetaRace, simbolnya MRS, dan alamat kontraknya, kontrak address-nya masih belum dicantumkan di sini ya. Mungkin sudah launching, cuma belum diperjualbelikan secara bebas. Jadi untuk pasokannya itu 300 juta saja teman-teman. Ya, sedikit ya untuk sebuah token game. Jadi untuk hadiah dalam gamenya pun nggak terlalu banyak ya, 28% saja dari alokasi token. Tapi biasanya untuk alokasi token game yang hanya mengalokasikan pool rewardnya antara 25-40%, biasanya game itu akan berjalan lama teman-teman daripada game-game yang mengalokasikan tokennya sebagian besar hampir di atas 60% itu untuk reward pool. Nah, biasanya game-game seperti itu malah cenderung ke harga koin yang rug pull, teman-teman. Itu dia untuk tokenomic ya. Jadi untuk risiko tetap nanti adalah tanggung jawab dari masing-masing player ya. Oke. Nah, itu dia untuk risiko dan yang lainnya. Nah, itu sekilas kita review tentang game MetaRace teman-teman. Jadi gimana? Menarik untuk kita nanti di kuartal 1 2022 akan game MetaRace ini ya. Jadi segitu dia informasi yang bisa saya sampaikan di sini dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman. Dan tetap ingat selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi di dalam dunia game NFT ya teman-teman. Jadi di akhir kata tetap saya bilang salam cuan, salam holder, always win.